Di Indonesia itu, orang Kristen itu adalah orang yang paling sulit untuk bikin tempat ibadah. Bahkan ada beberapa gereja yang kemudian sudah berdiri, sudah megah, sudah mapan, sudah apa, ada yang dibakar, ada yang dilemparin. Kita harus menyambut semua pemerintah yang datang ke gereja kita ini untuk melakukan pembongkaran. Kita harus menyambut mereka dengan hati yang damai dan penuh dengan cinta kasih. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Edison Senayan dari kota Manado. Saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan menghadirkan pembahasan yang sangat menarik untuk kita saksikan bersama-sama, yaitu pengakuan yang jujur dari salah seorang tokoh agama Islam, di mana beliau mengatakan atau menyatakan bahwa di Indonesia ini orang-orang Kristen atau agama Kristen adalah yang paling sulit untuk memperoleh izin membangun tempat ibadah atau gereja. Dan marilah kita ikuti cuplikan videonya berikut ini. Di Indonesia itu, orang Kristen itu adalah orang yang paling sulit untuk bikin tempat ibadah. Kristen dalam konteks ini adalah Katolik dan Protestan, ya. Itu paling sulit. Bahkan orang-orang Katolik itu lebih banyak punya sekolah daripada punya gereja, saking sedikitnya. Kenapa sedikit seperti itu? Karena dipersulit. Baraya bikin gereja, baraya bikin apa, ditolaknya lama-lama, diapanya lama-lama, pokoknya mah dipersulit segala rupanya. Bahkan banyak yang akhirnya tidak. Ada dalam 10 tahun itu ada 200-300 gereja yang tidak diizinkan atau tidak didirikan karena ditolak oleh warga. Seperti itu. Bahkan ada beberapa gereja yang kemudian sudah berdiri, sudah megah, sudah mapan, sudah apa, ada yang dibakar, ada yang dilemparin, ada segala rupa. Itu juga ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan alasannya adalah orang-orang Kristen itu tidak boleh beribadah di luar gereja, lah mau bikin gerejanya aja susah. Mau bikin gereja nggak boleh, kalau misalkan ibadah di tempat yang lain karena itu kebutuhan rohani mereka juga malah digerebek. Ini maksudnya apa? Ini faedahnya apa? Dan kenapa orang-orang Islam atau yang mengaku Islam, kenapa berani-beraninya ikut campur sama urusan agama yang lain gitu? Bahkan kalau misalkan lihat videonya, aduh kacau banget itu, arogannya luar biasa. Saya mohon maaf ya. Kemudian takbir lagi, itu kan udah jelas itu katanya tempat ibadah orang-orang Kristen, tapi takbir di situ gitu. Kita sudah ikuti dan dengarkan bersama-sama saudara-saudaraku pengakuan yang jujur melalui pernyataan dari salah seorang tokoh agama Islam yang baik ini, saudara-saudaraku. Dan memang benar bahwa agama Kristen atau orang-orang Kristen di Indonesia ini yang paling sulit memperoleh izin untuk mendirikan tempat ibadah, yang paling sulit untuk melaksanakan ibadah, dan yang paling sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan rohani, apalagi kalau sudah di luar dari gereja, ya. Itu benar terjadi di Indonesia ini, dan perlakuan diskriminasi dari orang-orang tertentu, saudara-saudaraku, itu masih terjadi di Indonesia ini dan tidak lagi bisa dipungkiri karena itu memang fakta yang terjadi. Buktinya pengakuan dari seorang tokoh agama Islam ini, saudara-saudaraku. Di Indonesia itu, orang Kristen itu adalah orang yang paling sulit untuk bikin tempat ibadah. Kristen dalam konteks ini adalah Katolik dan Protestan, ya. Ini adalah pengakuan yang jujur dari beliau dan sesuai dengan keadaan dan fakta yang terjadi di negara kita ini, ya. UUD 1945 pasal 29 ayat 2 sangat jelas. Di sana dikatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Apa yang disampaikan oleh tokoh agama yang baik ini, saudara-saudaraku,
dari salah seorang tokoh agama Islam yang baik ini, bahwa di Indonesia ini yang paling sulit membangun tempat ibadah atau gereja adalah orang-orang Kristen, ya, dengan berbagai macam halangan dan rintangan, di antaranya penolakan masyarakat setempat, izin pembangunan tempat ibadah itu ditolak, bahkan tidak terrealisasi. Dan menurut pengakuan beliau juga bahwa dalam 10 tahun ada ratusan gereja atau izin gereja itu ditolak, tidak terrealisasi. Di Indonesia itu, orang Kristen itu adalah orang yang paling sulit untuk bikin tempat ibadah. Ada dalam 10 tahun itu ada 200 sampai 300 gereja yang tidak diizinkan atau tidak didirikan karena ditolak oleh warga. Seperti itu. Bahkan ada beberapa gereja yang kemudian sudah berdiri, sudah megah, sudah mapan, sudah apa, ada yang dibakar, ada yang dilemparin, ada segala rupa, itu juga ada yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan alasannya adalah orang-orang Kristen itu tidak boleh beribadah di luar gereja, lah mau bikin gerejanya aja susah. Mau bikin gereja nggak boleh, kalau misalkan ibadah di tempat yang lain karena itu kebutuhan rohani mereka juga malah digerebek. Ini maksudnya apa? Ini faedahnya apa? Dan kenapa orang-orang Islam atau yang mengaku Islam, kenapa berani-beraninya ikut campur sama urusan agama yang lain gitu? Bahkan kalau misalkan lihat videonya, aduh kacau banget itu, arogannya luar biasa. Saya mohon maaf ya. Kemudian takbir lagi, itu kan udah jelas itu katanya tempat ibadah orang-orang Kristen, tapi takbir di situ gitu. Izin gereja atau ratusan pembangunan gereja itu ditolak dengan berbagai macam alasan, dan sangat disayangkan, sangat miris saudara-saudaraku, bahwa negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hal diskriminasi ini masih terjadi untuk agama minoritas seperti umat Kristen. Tokoh umat Muslim, ya, yang menyatakan dan mengakui bahwa di Indonesia ini yang paling sulit membangun tempat ibadah adalah umat Kristen. Ya, oleh sebab itu beliau katakan bahwa makanya umat Katolik lebih banyak mereka membangun sekolah-sekolah daripada membangun gereja. Mengapa? Karena membangun gereja begitu sulit. Ya, begitu sulit. Walaupun kita punya tanah sendiri, punya jamaat sendiri, ya, punya fasilitas sendiri, tetapi tetap mengalami kendala dan kesulitan dengan berbagai macam alasan. Dan demikianlah video yang sempat saya hadirkan pada kesempatan ini untuk kita semua, dan kita akan jumpa lagi pada video-video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin.